Wah, ini seru sih. Gue suka taman kayak gini teman-teman. Jadi tamannya itu benar-benar fungsional banget. Bisa taruh sofa, bisa taruh single sofa seperti ini. Tapi tetap berasa hutan. Karena di sini itu teman-teman, potnya tuh ditinggiin. Jadi seakan-akan pohonnya itu udah tinggi. Habis itu di sini bikin pot yang berundak. Jadi akhirnya kita serasa tuh punya permainan volume gitu. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Parkland Podomoro, Karawang. Dan rumah yang lagi mau kita review ini menarik banget teman-teman. Kenapa? Karena mungkin kedepannya rumah-rumah di Indonesia itu akan bentuknya seperti ini. Jadi beberapa tahun yang lalu semua orang mengejar bentuknya kotak-kotak, habis itu minim banget sama permainan variasi. Sekarang ada sedikit variasinya tapi tetap minimalis. Model seperti inilah yang akan mungkin berjaya di 2025 ke atas. Dan ini yang lagi kita mau review adalah Valerian di cluster Evergreen. Luasnya itu ada di 8 x 16. Jadi luas tanahnya itu di 128. Luas bangunannya ada di 160 meter persegi. Ini menarik sih. Jadi agak sedikit apa ya, Korea kali ya. Nah teman-teman, kita mulai dulu dari atas. Jadi atapnya itu dipilih yang modelnya tropis tapi tetap yang modelnya mewah. Jadi kalau kita mau bikin rumah yang mewah itu kita harus menggunakan atap yang model limas. Sedangkan kalau di rumah ini itu adalah penggabungan dua limas. Jadi ada yang ke belakang gini dan maju ke depan. Oke, kita bahas lagi turun. Nah teman-teman lihat deh. Jadi kalau kita mau bikin satu rumah yang akan jadi tren ke depannya itu, teman-teman lihat di bagian situ tuh ada yang warna hitam tuh. Dia ngelilingin si atasnya bangunan, baru turun itu ada permainan variasinya. Nah, ada profilnya, keliling, baru abis itu di bagian bawahnya teman-teman lihat ada strip dari tali air di tengah-tengahnya, yaitu fungsinya untuk variasi dan juga untuk supaya kalau tembok kita retak itu akan stop di situ. Habis itu teman-teman lihat di sini ada permainan juga dari roster. Tapi itu cuman permainan aja teman-teman. Jadi ada tembok di belakangnya yang ditempel roster untuk mendapatkan variasi dari bentuk. Oke, sekarang kita turun lagi ke bawah. Teman-teman bisa lihat di kiri kanannya ini warna abu-abu teman-teman. Itu profilnya juga dibikin ada permainannya. Jadi bukan dibikin kotak aja, tapi ada semacam tangganya. Nah, ini juga berulang di bagian sini. Nah, jadi teman-teman lihat ya, perbedaannya yang tahun-tahun lalu itu cuman kotak-kotak aja, sekarang itu udah ada permainan profilnya sedikit. Di bagian sini ini menggunakan conwood, teman-teman. Di sini menggunakan conwood. Conwood itu kalau kita mau beli, dipilih teman-teman. Kalau yang buat wall cladding atau yang buat ditempel di dinding itu harganya lebih murah daripada yang decking. Jadi jangan sampai kita pakai yang decking buat jadi wall. Harganya tentu berbeda, nah akhirnya bikin kantong kita terkuras. Nah teman-teman, kalau misalnya untuk rumah udah semewah ini, itu biasanya kita harus pilih cat yang benar-benar berkualitas. Dan gue selalu pakai Dulux Weatherseal Powerflex. Karena dia punya 3 defense teknologi, yaitu apa aja? Ultimate Wet Resistant, jadi itu dia mampu menahan kondisi cuaca ekstrim. Dari kotoran, debu, bercak air tuh semua benar-benar kuat. Habis itu ada Ultimate Crack Proof, yaitu bisa melindungi dinding dari retak rambut 10 kali lebih hebat dari cat biasa. Habis itu yang pasti dia punya efek daun talas, jadi itu air nggak akan mau nempel sama dinding kita, yang akhirnya dinding kita akan jadi lebih awet. Nah kalau untuk rumah ini itu gue pilihin ya, ada 3 warna Dulux. Yang pertama teman-teman bisa pakai Dulux White Rabbit, sedangkan kalau buat yang abu-abunya teman-teman bisa pakai Nova White, sedangkan kalau buat warna putihnya teman-teman bisa pakai Brilliant White. Oke, sekarang kita kemana lagi? Kita lihat untuk bagian dari karpetnya ini udah ditutupin pakai beton. Jadi udah aman nih teman-teman. Bentuknya juga jadi lebih mewah dan nggak perlu ada maintenance lagi. Oke, sekarang kita turun. Di kiri kanannya ini ada kolom yang besar banget. Untuk karpetnya pakai 40-40. Habis itu di border warna gelap. Jadi supaya tidak monoton itu ada bordernya. Cuma ada sayangnya sih menurut gue nih. Ini ada satu yang berbeda nih. Mestinya kalau menurut gue bordernya itu maju lagi ke depan
yang berbedanya itu ada di hitamnya sedikit. Tapi nggak tahu juga, mungkin ini mau ngejar bordernya ukurannya sama. Oke, sekarang kita menuju ke bagian tembok ya. Tembok ini menggunakan homogeneous style yang motifnya itu adalah marmer keset yang matte. Habis itu ukurannya di 30-60, dia keliling, bagus. Tuh, bedanya. Kalau kita ke satu developer yang besar, sampai sini pun juga tetap ditutup pakai homogeneous style. Kalau misalnya developer yang nggak sekelas Podomoro, berhenti di sini karena dari depan juga udah kelihatan bagus. Tapi begitu ke samping, pasti nggak dikerjain seperti ini. Ini roster-rosternya juga mengulang di sebelah sini, menarik ya. Jadi ketika kita nanti nongkrong di situ, angin pun juga tetap bisa masuk ke dalam taman kita. Di sini, seperti yang gue bilang, sekarang permainan profil tuh agak lebih variatif dibandingin dulu. Kalau dulu pasti cuma dikotakin doang, kalau sekarang dibikin begini dan begini. Jadi ada seakan-akan sayapnya. Oke, sekarang kita menuju ke sini. Ini menggunakan cam roll nih, teman-teman. Jadi kamprot yang di roll, teman-teman. Hasilnya seperti ini. Dan sekarang kita mau menuju ke dalam rumahnya. Oke, sekarang kita masuk dalam rumahnya. Tapi sebelum kita masuk, teman-teman lihat ini aluminiumnya itu adalah warna sekarang banget, seperti sesuai tebakan kita tahun lalu. Ini warna ini akan mendominasi semua perumahan-perumahan dan sekarang terjadi. Ini akan lama. Kalau dulu tuh aluminium warna putih itu bertahan di 3-4 tahun, coklat di 3-4 tahun, mungkin nih sampai 5 tahun, 4 tahun ke depan masih akan in warna seperti ini. Mungkin lebih panjang lagi karena ini warnanya modern. Habis itu nggak bikin cepet kotor. Jadi ini mungkin bisa lebih lama lagi. Jadi kalau dulu warna putih itu cepet kotor di silennya, warna coklat kayaknya terlalu mengada-ada supaya menjadi kayu. Sekalian modernin sekalian warnanya pakai abu-abu tua. Jadi kalau teman-teman lagi bangun rumah nih, ini cocok untuk dipilih karena warna ini akan bertahan lama. Nah, kalau untuk pintunya, nih pintunya solid. Abis itu ditutup pakai veneer. Ini keren banget dan open pour nih, mantep. Jadi serat-serat itu berasa banget, keren. Oke, dan sekarang begitu masuk, itu menarik ya. Nah, andaikan yang bertamu pun itu nggak akan merusak fasad di depan dengan naruh sendal banyak. Di sini tuh sendal-sendal bisa ditaruh di sini nih. Jadi dari depan pun juga nggak kelihatan berantakan. Tapi sebagai pemilik rumah, kita langsung ke kanan ini tuh bisa dapat satu tempat penyimpanan seperti ini. Dan ini bisa kita fungsikan untuk jadi tempat naruh sepatu kita. Dan banyak ini isinya. Jadi berarti kalau buat teman-teman yang suka koleksi sepatu ini cocok banget. Dan ini levelnya direndahin. Suka koleksi sepatu nggak bang? Belum. Terakhir enggak ya, gue liatin sepatu nggak ganti-ganti nih. Enggak hancur sepatunya. Ya bang? Kenapa nggak ganti-ganti? Enggak, masih enak pakainya men. Masih enak pakainya. Oke. Gue mau ngelanjutin cuman terlalu banyak yang nonton, akhirnya dia ketahuan, gue juga yang susah. Oke. Ya, di sebelah sini teman-teman dibedain. Jadi levelnya itu di atas sama di bawah. Yang di bawah ini menggunakan keramik motif kayu. Ini kalau teman-teman lihat di sini nih natnya dipilih warna putih ya. Gue akan lebih suka kalau ini natnya dimiripin sama si kayu ini. Dan sekarang teknologi keramik kayu itu bahkan ada yang lebih mantap lagi. Sekarang ada teksturnya. Tapi kalau ini dipilih yang clear. Oke, sekarang kita turun ke sini. Di sini ada apa? Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bertamu ke rumah, di sini juga udah lengkap sama kamar mandi dan ini pakai push button. Jadi di sini bahkan ditulis push ya. Pushnya nggak usah gini ya. Kasih tahu aja tekan gitu. Oke, yuk sekarang di sini kamar mandinya ternyata bukan powder room teman-teman, tapi benar-benar kamar mandi. Oke, ini menarik sih. Pakai toto. Oke, dan yang pasti udah ada jendelanya. Ini pemilihannya sebenarnya klasik aja, sederhana, keramik-keramik kecil, bukan pakai homogeneous style. Bisa dibilang ini adalah keramik model lama, tapi sebenarnya paling gampang dibersihin. Kamar mandi kita juga tetap terlihat mewah, tapi akan lebih bagus kalau dipilih homogeneous style yang slab-nya lebih besar. Oke, di tengah-tengah supaya nggak kaget banget buka pintu pas lagi makan, dikasih partisi tengah seperti ini. Modelnya juga zaman sekarang banget, ini buat ambalannya tipis. Gila.
Kokoh banget. Cara masangnya cuma diginiin doang, ternyata kuat ya teman-teman. Oke. Tapi dapat tipisnya dan dapat kokohnya gitu, keren ya. Nah, kalau ini semua pakai veneer teman-teman, dan begitu naik, impresinya yang pertama adalah ini open space-nya mantep. Karena di sini tuh kita bisa punya satu sofa untuk 3 orang, satu single sofa lengkap sama kakinya, ini ottoman sebutannya. Habis itu di sini bahkan ada tempat duduk lagi satu. Ini luas banget. Habis itu kalau kita ke belakang, teman-teman bisa lihat, ini cukup untuk meja makan 6 orang. Kenapa begitu? Karena ternyata lebarnya ini di 4,5 dan panjangnya di 8 meter. Di sini masih dikasih cermin supaya lebih terasa luas lagi, dan di sini di bevel nih teman-teman. Bagus. Sedangkan di sebelah sininya oke. HPL ya. HPL loh ini. Gila. HPL sekarang tuh udah bener-bener teknologi luar biasa teman-teman. Jadi kelihatannya tuh udah hampir kayak veneer. Cuman jadi ketebak karena di sini ada edgingnya. Bagus. Yuk kita lihat lagi ke sini. Kalau yang ini finishingnya HPL juga, gila ya. HPL tuh udah mirip banget sama Duko. Bagus. Dan dikasih permainan variasi-variasi seperti ini. Di sini nggak lupa dikasih cermin lagi. Dan di lantai bawah ini kita bisa lihat di sini tuh ada satu kamar lagi. Tapi sebelum kita masuk kamarnya, di sini pakai RC Traff nih, keren banget ya. Jadi RC Traff itu emang membuat pintu kita tuh seakan-akan dibuat serius gitu. Dibuat serius, dibuat besar, mewah, itu gara-gara kita pakai RC Traff daripada kita menggunakan aluminium sederhana aja. Nah, ini begitu masuk ke dalam, satu yang gue suka melengkung ke atas. Di sini juga bukan kaca dong. Oh, keren ya. Kayak semacam HPL nih. Bikin gitu melengkung. Atasnya dikasih lighting. Di sini ada jendelanya ukurannya besar, dan di sini masih bisa dibuka full. Oh, keren ya. Oke, di sininya itu menggunakan finishing Duko, sedangkan di dalamnya itu pakai HPL yang motifnya fabric. Bagus. Yuk, sekarang kita mau menuju ke mana? Kita menuju ke sini dulu. Jadi teman-teman, mejanya ini feng shui sekali, gue suka. Karena di atasnya itu menggunakan marmer berat. Jadi kokoh. Di rumah itu yang paling harus dipikirin adalah meja makan, Bang. Karena kita mau kerja kayak apapun, yang penting makan, ya. Kita kerja untuk makan. Jadi makannya itu posisinya itu harus terhormat di satu rumah. Jadi harus benar-benar kokoh seperti ini. Marmer, di bawahnya dibikin silinder. Wah, ini yang paling gue suka sih sebenarnya. Jadi kakinya itu bentuknya silinder mengecil begitu ya. Bagus. Jadi apa ya? Benar-benar space saving gitu untuk kaki dan kokoh. Bagus. Dan di sini kalau teman-teman lihat ini pakai marmer. Habis itu di sini sederhana aja pakai HPL. Habis itu dikasih lace emas. Bukan selera gue sih sebenarnya. Cuman oke. Padahal di atasnya udah keren banget pakai fluted glass. Keren. Yuk, sekarang kita menuju kemana? Ke belakang dulu yuk. Ada apa di belakang? Ini untuk aluminiumnya udah finish good teman-teman. Jadi buatan pabrik. Berat, kokoh, pakai YKK teman-teman. Keren. Yuk, begitu di belakang ini ada, wah ini seru sih. Gue suka taman kayak gini teman-teman. Jadi tamannya itu benar-benar fungsional banget. Bisa taruh sofa, bisa taruh single sofa seperti ini. Tapi tetap berasa hutan. Why? Karena di sini itu teman-teman potnya itu ditinggiin. Jadi seakan-akan pohonnya itu udah tinggi. Habis itu di sini bikin pot yang berundak. Jadi ya, akhirnya kita serasa tuh punya permainan volume gitu. Di situ berundak yang lebih pendek lagi. Keren ya. Kayak sebenarnya bikin taman kayak gini lebih gampang dirawat karena dirawatnya itu spasial kan, cuma segini doang gitu. Walaupun sayangnya ada palsunya. Nah, di sini juga mantap banget tuh, masih ada yang segini. Kecil aja tapi berasa tetap kita ada di tengah taman yang berbunga yang bagus, tapi perkerasannya banyak yang bisa difungsionalin, yang bisa dipakai untuk kegiatan fungsional. Kalau gue sih lebih suka rata aja, tapi nggak tahu deh. Secara look emang lebih bagus kalau ditingkat, tapi kalau untuk fungsi, nah itulah kadang-kadang fungsi atau bentuknya yang dipilih duluan. Di sini ada kamar asisten rumah tangga. Sayangnya kenapa nggak dikasih jendela ya?
Masih muat nggak sih? Bisa. Oh bisa, bisa dikasih jendela teman-teman. Atau mungkin nanti jendelanya di atas nih, model setengah gitu. Karena ini belum ada pintunya, kita belum tahu. Di sini ada kamar asisten rumah tangga yang surprise-nya keramiknya udah sampai atas dan udah pakai shower Toto. Mantep. Yuk sekarang kita mau menuju kemana? Kita mau menuju ke samping dulu sedikit. Jadi kalau ini tipe hook teman-teman, jadi masih ada bagian sampingnya. Seru juga. Jadi di sini sambil nunggu, di sini bikin masakan barbekyuan di sini. Ya kan? Sekarang kita mau menuju ke atas. Oke teman-teman, lihat di sini. Di sini ini 1x4 pakai hollow, sedangkan di sini pakai besi tempa. Bagus ya, gue suka model gini nih. Jadi kalau teman-teman suka bisa di pause, nanti diambilin footage-nya untuk bikin railing model klasik tapi modern. Nah, ini adalah salah satu pilihannya. Bagus. Di lorong tangganya ini masih ada jendela, teman-teman, dan begitu naik kita langsung ketemu satu. Ini bini gue suka banget yang kayak gini-gini nih. Suka banget ya yang agak klasik-klasik gini. Bangkunya gue suka banget nih. Bangkunya keren nih. Apa ya mereknya? Ada ya? Bangkunya keren banget nih, kalau ada teman-teman yang tahu boleh nih kasih tahu kita nih. Ini bentuknya agak apa ya? Agak jadul tapi modern. Keren banget. Asik ya. Jadi di sini masih ada tempat untuk work from home. Ini selera Belinda nih. Jadi di sini masih ada tempat buat penyimpanan. By the way, Belinda sekarang udah mulai review teman-teman, jadi bisa lihat di YouTube kita ada segmen namanya apa? Namu bareng Belinda. Nah, teman-teman bisa lihat tuh untuk lihat rumah-rumah yang unik. Yuk, sekarang kita ke sini. Ini yang paling depan ternyata adalah apa? Kamar tidur utama. Nah, sekarang tuh banyak modelnya kayak gini supaya tidur kita lebih tenang. Jadi dari kiri kanan tuh cukup terreduce suara. Di atasnya pakai drop ceiling, dikasih lampu di ujung situ, menarik. Cuma sayangnya kalau model kayak gini kayaknya kurang cocok ya, emang dikasih bedside table. Jadi bisa kayak gini. Habis itu teman-teman lihat di sini. Oh, ini menggunakan marmer dan di sini menggunakan duko. Oke, menarik ya. Jadi kalau di layoutnya sih menarik banget. Jadi begitu ke sini itu ada walk-in closet ya. Walk-in closetnya cukup luas. Ada cermin satu badannya yang bisa buat ngelihat keseluruhan, dan ada meja rias bukan favorit gue. Kenapa? Karena ya itu dia mesti geser-geser dulu baru bisa dibuka begini. Menurutku mendingan dimatiin begini aja, nggak gitu ya? Tapi nggak fungsional ya jadinya. Iya, soalnya ini kan kayak gini kan kita mesti mindah-mindahin, repot. Kecuali kalau barang-barang kita udah disiapin di kiri makanan, ini cukup buat laptop aja. Oke lah, menarik. Masih ada laci-lacinya. Dan ini adalah kamar mandi utama ya. Ada jendelanya dan semua pakai Toto. Sayang ya, rumah semewah ini mestinya udah pakai rain shower. Tapi itu simple, nanti teman-teman bisa ganti. Sekarang tuh bahkan bisa ganti dari sini aja. Langsung tambahin rain showernya bisa nih, jadi ini nggak usah diganti. Oke. Sekarang kita menuju kemana? Kita menuju ke kamar tidur anak. Oke, ada dua. Dan ini menarik layoutnya. Kamar tidur anak satu, kamar tidur anak dua, kamar mandi. Nah, ini kamar tidur anaknya yang perempuan. Percaya nggak lo kalau kamar tidur anak itu biasanya bikin furniture lebih mahal daripada kamar tidur utama? Kenapa? Karena kamar anak itu dia kan nggak boleh tajam-tajam. Kebanyakan dibikin begini nih, melengkung. Udah pasti finishingnya duko, jadi pasti mahal. Habis itu ngejar warna pink kayak gini di HPL itu susah. Makanya mesti duko lagi, makanya mahal. Supaya dia kelihatan fairy atau dongeng, mesti ada list-listnya lagi. Otomatis harus duko. Jadi bikin kamar segini bisa lebih mahal daripada bikin kamar yang tadi. Dan di sini lucu sih, ini dibikin sofa gitu ya. Seneng banget nih, habis itu main masak-masakan di sini ya. Habis itu di sini ya, ini adalah kamar mandi yang dipakai rame-rame, teman-teman. Gue suka banget layoutnya. Di atas ini persis ada exhaustnya di klosetnya. Oke, dan di sini ini adalah kamar tidur anak yang laki-laki. Nah, itu kan selalu harus duko. Kalau nggak bisa rapi. Sini ada duko buat ngejar warna birunya karena birunya ini susah buat
capai dengan HPL, baru sebelah sini ya pakai HPL lagi. Tapi HPL yang dipilih juga nggak murah nih teman-teman. Kenapa? Karena ada seratnya. Nah bedanya adalah di sini nih. Begitu kena lampu, seratnya tuh lihat. Bagus ya. Nah teman-teman, kenapa kita harus beli rumah di Parkland Podomoro Karawang? Nomor satu, kalau kita beli satu rumah itu lokasi, dan lokasi. Itu udah patron paling harus ketika kita beli sebuah rumah. Nah, lokasi dari Podomoro Karawang ini itu luar biasa teman-teman. Cuman 7 menit dari tol Karawang Barat. Itu deket banget. Nah, nomor 2 teman-teman, kita harus mikirin fasilitasnya. Kalau teman-teman pernah nonton video kita di Bukit Podomoro yang di daerah Cipinang itu teman-teman, itu akan dibuat satu sports club yang sama. Persis sama. Yang di situ tuh ada tenisnya, ada bulu tangkisnya, ada biliarnya, ada bowlingnya di satu tempat dan dibikin super eksklusif. Itu keren banget. Jadi kalau teman-teman penasaran bisa nonton videonya di sini ya. Nah, habis itu teman-teman di sini juga nanti akan ada living plaza yang pertama di daerah Karawang. Jadi itu adalah sebuah mall, tempat ada furniture, ada hardware segala macam, itu akan ada di sini di Parkland Podomoro Karawang. Nah teman-teman, juga ada yang menarik di depan dari Parkland Podomoro Karawang ini nanti tuh ada rumah sakit jantung yang tahun ini akan beroperasi. Habis itu yang lebih hebatnya lagi, kalau teman-teman jalan di Podomoro ini, nanti di tengah-tengahnya itu akan ada CBD yang pertama ada di Karawang. Bayangin deh, nanti akan ada perkantoran yang eksklusif di tengah-tengah Parkland Podomoro Karawang. Dan itu kalau diterusin lagi bisa lanjut ke alun-alun Karawang. Jadi ini bisa dibilang lokasinya salah satu yang terbaik di Karawang. Dan yang lebih hebatnya lagi teman-teman, jadi komplek besar ini itu dikelilingin sama sungai. Yang itu berarti menambah keistimewaan dari Parkland Podomoro Karawang di segi keamanan. Nah sekarang kita masuk ke acara yang paling penting di acara kita, yaitu masalah duit ya. Berapa sih harganya untuk teman-teman beli rumah di Podomoro Karawang ini. Untuk unit yang lagi kita review ini itu start dari 2,5 M-an. Tapi kalau teman-teman nyari yang budgetnya lebih di bawah, teman-teman bisa pilih yang tipe Emori. Dan itu harganya start dari 800 jutaan aja. Jadi kalau teman-teman lagi nyari rumah di daerah Karawang, teman-teman bisa sempetin waktu untuk lihat ke Parkland Podomoro Karawang dan lihat sendiri site plan-nya seperti apa dan hasil kualitas bangunannya seperti apa. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao.